Nama saya Jonathan Emmanuel Tiarna, mahasiswa program studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mini riset saya yang berjudul Literasi Keuangan dan Pola Pengambilan Keputusan Mahasiswa dalam Penggunaan Dompet Digital. Presentasi ini disusun berdasarkan artikel ilmiah yang telah saya tulis dengan struktur IMRAD. Perkembangan teknologi finansial telah mengubah cara individu melakukan transaksi, termasuk di kalangan mahasiswa. Salah satu bentuk teknologi yang banyak digunakan adalah dompet digital. Penggunaan dompet digital menawarkan kemudahan dan kecepatan. Namun, di sisi lain juga berpotensi mendorong pengambilan keputusan keuangan yang kurang terkontrol, terutama jika tidak disertai dengan literasi keuangan yang memadai. Dalam konteks mahasiswa, keputusan menggunakan dompet digital tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan, tetapi juga oleh promosi, kebiasaan sosial, dan gaya hidup digital. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana literasi keuangan berperan dalam pola pengambilan keputusan mahasiswa. Tujuan dari mini riset ini adalah mendeskripsikan pola pengambilan keputusan mahasiswa dalam penggunaan dompet digital dengan mempertimbangkan tingkat literasi keuangan yang dimiliki oleh mahasiswa. Di sini ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif deskriptif dengan pendekatan survei. Subjek penelitian di sini adalah 35 mahasiswa program studi pendidikan ekonomi yang dipilih menggunakan teknik convenience sampling berdasarkan keterjangkauan responden. Instrumen penelitian berupa kuesioner terstruktur yang terdiri dari dua bagian. Bagian pertama mengukur tingkat literasi keuangan mahasiswa, sementara bagian kedua mengukur aspek pengambilan keputusan penggunaan dompet digital, seperti pertimbangan sebelum transaksi atau kontrol pengeluaran. Pengumpulan data dilakukan secara daring melalui Google Form dan data dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk melihat kecenderungan pola yang muncul. Nah, di sini kita beralih ke hasil dan pembahasan, yaitu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan mahasiswa berada pada kategori sedang. Pola pengambilan keputusan penggunaan dompet digital juga berada pada kategori sedang, di mana mahasiswa cenderung mempertimbangkan tujuan transaksi dan kondisi keuangan sebelum menggunakan dompet digital. Mahasiswa dengan literasi keuangan yang baik menunjukkan kecenderungan untuk menggunakan dompet digital secara lebih terencana, seperti membatasi frekuensi penggunaan dan memperhatikan pengeluaran. Sebaliknya, mahasiswa dengan literasi keuangan yang rendah cenderung menunjukkan pola penggunaan yang lebih inklusif, terutama dalam situasi tertentu seperti adanya promosi dari toko-toko online. Di sini juga ada pembahasan, yaitu hasil mini riset ini menunjukkan bahwa literasi keuangan berperan dalam membentuk pola pengambilan keputusan, namun bukan sebagai faktor tunggal keputusan tersebut. Literasi keuangan membantu mahasiswa dalam mengevaluasi manfaat dan resiko penggunaan dompet digital, tetapi tidak sepenuhnya menghilangkan pengaruh faktor eksternal seperti promosi, tekanan sosial, dan kebiasaan penggunaan teknologi. Temuan ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan keuangan merupakan proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh interaksi antara kemampuan kognitif dan konteks lingkungan. Perlu dicatat bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama pada jumlah responden yang relatif kecil dan teknik sampling non-probabilitas. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan secara luas dan hanya berlaku pada konteks penelitian yang kecil. Oke,
Berdasarkan hasil mini riset ini, dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan berhubungan dengan pola pengambilan keputusan mahasiswa dalam penggunaan dompet digital. Mahasiswa dengan literasi keuangan yang lebih baik cenderung menunjukkan keputusan yang lebih terkontrol dan reflektif. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah pentingnya penguatan literasi keuangan, tidak hanya pada aspek pengetahuan, tetapi juga pada proses pengambilan keputusan keuangan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan jumlah responden yang besar dan desain penelitian yang lebih kuat. Demikian presentasi mini riset ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.